jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah di mana orang-orang ini yang mungkin saya merasakan energinya di sini harus kamu bisa lebih memaafkan mereka atau lebih mengerti mereka ataupun mengabaikan ya. Jadi saya merasakan di sini ada energi kelelahan di mana dari dirimu ya yang meladeni mereka. Jadi tema kita nanti mungkin di akhir baru saya kasih tema ya, tetapi koneksinya ya dengan orang-orang yang mana kamu harus lebih dewasa menghadapi mereka. Kira-kira apa ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya ya. Kira-kira apa yang mana orang-orang ini ya yang harus kamu lebih menyayangi mungkin, atau bagaimana ya, nanti kita lihat aja ya, karena saya lagi belum fokus untuk judul ya, jadi kita sesuai kartunya aja ya. Apa yang terbaca dari kartu itulah nanti baru kita bacakan, kita tentukan judulnya ya. Oke, di kartu pertama di sini ada Eight of Pentacles, ada juga Seven of Wands, ada The Moon, ada juga Nine of Pentacles, ada Seven of Swords, wah, Wheel of Fortune, Six of Wands. Oke, Six of Wands. Bicara tentang bijaksana tadi kan di awal ya. Jadi saya merasakan di sini energinya ini sebenarnya banyak orang-orang yang tekanan mental ya. Jadi ada beberapa yang mungkin kamu merasa kok dia jahat sekali ke saya, padahal saya sudah baik sama dia. Jadi kamu punya amarah, kekecewaan, sakit hati. Padahal kamu nih koneksinya dengan orang tekanan mental, orang sakit. Ya. Jadi kamu akhirnya ikut stres kayak dia. Nah, ini bicara tentang kebijaksanaan di mana abaikan orang stres. Kalau kamu tidak mau ikut stres, iya kan? Contohnya kamu udah tahu nih, orang gila beneran ya. Orang gila ini dia berteriak-teriak, berkuar-kuar di jalan, kamu nggak gubris kan? Bener kan? Kamu ataupun mungkin dia marahin kamu, atau mungkin bicara yang jelek tentangmu ya, marah-marah tiba-tiba, saya nggak kenal dia kok dia marah saya gitu. Kamu nggak ladening, nggak gubris, karena kamu tahu dia orang gila. Sudah, kamu jalan aja. Tapi kalau kamu gubris malah tambah besar. Ya, kamu udah tahu dia orang gila, kamu ladeni. Nah, ini ada seperti gitu, di mana dia ada tekanan mental. Ya, mungkin tekanan mental dari orang lain, tapi karena kamu gubris ya, akhirnya koneksinya dengan kamu. Nah, ini ya. Jadi ada orang seperti narcissistic personality disorder yang mungkin kelihatannya biasa aja kayak orang normal, tapi tekanan mental, karena kita nggak bisa lihat orang itu dari sudut luarnya saja. Kita harus bisa lihat dari
kejiwaannya gitu ya. Ih, kok dia marah-marah saya tanpa sebab ya? Ih, kok dia temperamen sekali ya? Karena kamulah orang lemah. Dia menindas orang yang lemah dan mau meladeni, dan itu kamu. Ya. Nah ini, jadi ada beberapa orang-orang juga yang saya merasakan di sini terkoneksi dengan orang stres, orang tekanan mental, dan akhirnya kamu sendiri yang pusing. Kenapa? Karena kamu mau membuat dia sembuh, sedangkan mental itu dari diri pribadi, bukan dari pengobatan orang luar. Jadi kalau dia mau sembuh ya dari dirinya, bukan dari kamu. Ya, ini kan bicara syaraf ya. Jadi kalau kamu ladeni orang yang sudah membuatmu stres, berarti itu ada gangguan di orang itu. Karena kalau kita punya otak normal, kita salah pasti kita tahu, oh kita salah, kita akan berubah, introspeksi, ya. Dan kita minta maaf. Tetapi kalau dari diri orang itu tidak mau berubah, tidak mau introspeksi, nggak mau minta maaf juga padahal dia salah, mencari pembelaan pembenaran, berarti ada otaknya di situ yang koslet, yang treble, ya. Iya kan? Kalau kacang lupa kulit itu salah satu orang tekanan mental, ada gangguan syaraf mungkin ya. Entah dia pura-pura atau tidak ya sama aja. Ya, karena kalau kita diajar, kalau kita mengerti akan tata krama, sopan santun, pasti kita akan mengucapkan terima kasih dan minta maaf kalau memang kita salah. Kalau kita dibantu ya kita bilang terima kasih. Nah ini, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, jangan ladeni orang-orang ya yang toksik. Akhirnya nanti kamu apa? Capek sendiri, stres sendiri, sakit sendiri, merawat dirimu sendiri, biaya keluar lagi untuk pengobatan dari dirimu sendiri, capek, lelah. Mendingan cari kebahagiaan dibandingkan cari keributan. Ya, tuh ngapain kamu lawan? Nggak usah dilawan-lawan orang-orang sakit. Nanti akhirnya kamu ikut sakit ya. Jadi seperti gitu ya, jangan meladeni orang-orang yang tidak penting ya. Oke, di sini kita lihat ada the star, Page of Cups. Apalagi yang akhirnya harus kamu lebih bijaksana. Ini bicara tema bijaksana ya. The Star, Page of Cups, Two of Pentacles, terus juga di sini ada Death. Wow. Oke, saya melihat di sini ada keirian ya, orang-orang iri ya. Orang-orang yang iri. Wah, ini iri karena kamu punya harta, jabatan, ada tahta, ada uang, ya. Saya merasakan di sini orang-orang yang sirik memperhatikanmu dari jauh, ya. Yang mana sebenarnya bicara date ini dia ingin kamu tidak maju gitu. Kalau date itu kan mati, ya intinya nggak mau kamu maju, nggak mau karirmu cemerlang seperti bintang di langit ini kan ada bintang ya. Dia mau kamu tuh ya jauh gitu. Ada orang yang iri. Ya, jadi sosok ini tidak usah ditanggapi. Ih, kok saya baik sama. Dan ini bukan orang-orang jauh ya. Ini orang-orang di sekeliling kamu yang pura-pura senyum. Bicara lihat dari jauh nih dalam artian bukan dalam artian yang jauh sekali, tidak. Tetapi dia memantau kamu gitu. Seolah-olah tidak memperhatikan sahabat-sahabat sendiri ya. Tapi sebenarnya mereka sangat memperhatikan dan tidak ingin kamu sukses. Ya, ini bicara iri, entah bicara tentang ketenaran, bicara tentang prestasi. Tadi saya bilang ya ada jabatan, karir, materi, keuangan. Ya, kamu punya ini sedikit dilihat. Ih bagus ya, padahal dapat uang dari mana ya? Gitu ya. Kan kita kan sama kerja. Ya sama-sama kerja, gajinya juga sama. Kok dia bisa dapat ini? Jangan sampai dia jadi ani-ani. Ya ini contoh ya. Ya pokoknya gitu mulutnya. Ya, ataupun kamu beli sofa baru, TV baru ya, diantar ke rumah atau paket, kok dia belanja terus ya, dapat uang dari mana ya, pokoknya pikirannya negatif ya. Ada CCTV berjalan soalnya. Nah ini ya, ada yang memantaumu, ada yang iri padamu walaupun dia diam karena dia ingin mendapatkan sesuatu itu, tapi kamulah yang dapat gitu ya. Jadi dia marah gitu, walaupun mungkin koneksinya dia senyum ya. Jadi tadi saya bilang jangan melihat mengukur orang dari senyuman saja, dari casing saya. Tapi ini disclaimer ya, ada juga orang yang baik gitu. Tetapi yang saya bilang ada juga orang yang palsu. Dan kamu pun sama, kamu juga kadang-kadang palsu gitu. Kamu nggak suka tapi oh ya saya suka senyum manis gitu. Dan ini terjadi ya. Jadi jangan kita terlalu terbuai dengan kepolosan dari diri kita
dan akhirnya menyangka orang itu juga baik gitu. Tapi di sini saya disclaimer juga, bukan berarti saya menebar kebencian ke siapapun, tapi kita lebih waspada pada diri kita. Ya, karena kalau orang iri ya, baru kamu kasih hati, ya berarti kamu siap digosipin, kamu siap digibah, ya artinya kamu mengundang mereka, kamu apa ya? Apa ya kalau dibilang? Ya pokoknya intinya circle di situ harus jauh gitu supaya terhindar dari orang-orang toksik. Kalau kamu tetap bersama mereka di circle mereka ya, ataupun jaga jarak ya, ya berarti kamu sama aja menyimpan duri dalam daging gitu. Ya, hati-hati dengan orang yang sirik. Ya, hati-hati dengan orang yang sirik. Ini tapi saya merasakan di sini siriknya ya sirik dalam hati aja karena nggak mampu, tanda tak mampu dia gitu. Tapi hati-hati juga kalau ada orang yang jahat, niat jahat. Nah ini biasanya bermain di black magic. Begitu ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada The Hermit, ada King of Sword, ada White Numen. Oke, bicara tentang kebijaksanaan di sini, saya merasakan energinya ya. Playing victim, ada orang yang fitnah, ada orang yang bermuka dua, ada orang yang menipu, menghina, ya serasa tersakiti, serasa dikecewakan, padahal dia sendiri mengecewakan orang ya. Jadi orang-orang playing victim ini kamu harus hindari jauh. Kita bicara bijaksana tuh berarti kita yang harus menjauh dari orang ini, ya bukan malah bersujud. Ini ada yang terjadi ya, saya merasakan di sini kamu sudah tersakiti, sudah dihina tapi masih bersujud sama dia. Ya. Contohnya ada beberapa yang mungkin sudah menghina keluargamu ya. Tapi nggak mau minta maaf, malah kamu yang bersujud untuk oke, saya tetap sama kamu, saya tetap memaafkan. Ya akhirnya apa? Dia memandang enteng keluargamu atau dirimu. Makanya saya bilang kalau kita memberikan maaf kepada orang yang tepat. Kalau kamu memberikan maaf kepada orang yang tidak tepat, berarti kamu mengizinkan dia menyakitimu di kemudian hari lagi. Saya ini bukan bicara tentang apa ya, nanti kalian bilang, Kak Ica kan di firman itu bilang harus saling mengasihi, saling ini. Tapi di firman juga ada bilang ya, kita beriman tapi berhikmat, kita memakai otak juga. Makanya saya bilang kita memaafkan orang, oke, kita memaafkan, tetapi dekat-dekat jangan juga dengan orang yang salah, harus dekat dengan orang yang benar. Karena siklus itu akan terulang kalau kamu dengan orang yang salah. Dia akan terulang kembali. Saya pernah dimaafkan, saya akan ulang kembali. Macam contoh ya, selingkuh. Kamu memaafkan, besok dia selingkuh lagi, besok saya dimaafkan lagi. Ya sudah gitu, akhirnya kamu bukan luka batinmu sembuh tapi malah bertambah. Ini contoh. Ya. Kamu pisah, dia playing victim, gak usah mau dengar dia mau playing victim apa, hidupmu. Ya, di sini mentalmu harus kuat. Ya. Kamu terkoneksi dengan orang-orang yang kalau kamu tidak bijaksana dengan dirimu, ya sudah dirimu akan hancur. Karena kita hidup di dunia ini tuh harus punya iman dan harus punya hikmat. Harus hati ada, akal pikiran pun ada, karena kita dikasih otak untuk berpikir. Tidak bisa kita bilang gini, hati dan pikiran itu dikasih itu ada fungsinya, jadi harus seimbang. Kalau apa yang kurang itu nggak bagus, apa yang berlebihan juga nggak bagus, harus seimbang. Ya, bagaimana kamu mau naik ke surga kalau hidupmu penuh dengan amarah, kebencian, sakit hati? Nggak bisa. Ciptakan dulu surga di bumi ini, baru kamu bisa mendapatkan surga di akhirat. Kalau dirimu tidak mendapatkan surga di bumi ini, dengan sendirinya tidak akan dapat surga di akhirat. Ya. Jadi kamu bahagia di dunia ini, kamu akan membahagia di akhirat. Kenapa? Kalau kita bahagia di dunia ini kan kita berinteraksi bagus, kita happy, nyaman, kita tidak pernah menyakiti orang lain, hidup kita sejahtera, ya. Tapi kalau kita diam, sungut, penuh dengan kemiskinan, sakit-sakitan, menyulitkan orang, marah-marah, benci, banyak dendam,
Walaupun mungkin koneksinya saya biasa aja, saya kuat gitu. Ya, tapi hatimu nggak bisa nipu, nggak bisa ada surga kalau kita bicara kita menipu, karena semua itu di hati. Hati itu kamu bisa membohongi manusia, kamu nggak bisa membohongi Tuhan. Ya, jadi seperti itu ya. Orang playing victim, kamu ketawain aja, karena dia termasuk kategori orang sakit mental yang hanya mau mempersulit hidup orang. Diketawain aja bahwa kamu tidak setara dengan dia. Ya, kalau kamu ladeni dia ya siap-siap aja, kamu tersiksa. Ya, jadi diketawain aja orang-orang ini, nggak usah terlalu mau diladeni. Ya, orang sakit. Ya, terkadang kita merasa bahwa kok saya tersakiti, karena kamu terkoneksi dengan orang sakit, makanya kamu ikut sakit. Saya tersakiti Kak Ica. Ya, harus berpikir bahwa ternyata saya salah tempat, makanya saya juga ikut sakit karena saya terkoneksi dengan orang sakit, tertular. Tapi kita nggak sadar. Karena apa? Kamu ladeni di situ. Ini secara logikanya ya. Tapi kalau bicara tentang psikologis kan bicara tentang energi. Nggak kelihatan tuh orang lagi sakit mental. Bicara psikologis kan seperti gitu kan. Bicara tentang mental. Tetapi kalau kita bicara spiritual, energinya nular. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasa. Nah itu ya. Kalau penyakit medis sama, sekarang kan banyak penyakit terserang dari udara, iya kan? Kalau penyakit medis ya. Jadi nggak kelihatan, tapi tiba-tiba kita flu, kita tiba-tiba demam, tiba-tiba batuk-batuk. Nggak kelihatan, tapi kita bisa rasa, menular dari tetangga satu ke tetangga lain sampai kita juga ya. Artinya seperti gitu. Ya, dari udara. Jadi hati-hati ya. Kita nggak bisa lihat, tapi kita akan bisa merasakan. Jadi circle-mu itu harus dijaga. Gitu ya. Ya, jadi seperti gitu. Dan ketiga di sini yang harus kamu bijaksana ya. Ada Ten of Pentacles, ada Queen of Wands. Di sini orang tukang pamer, ya ketawain aja ya. Karena mungkin masa kecilnya dulu ya tidak bahagia, jadi dia pamer. Ada orang itu trauma dari masa kecil, mungkin dibilang miskin atau mau beli sesuatu tidak bisa. Ya, jadi pada saat dia mampu ya dia pamer. Itu secara psikologis orang-orang yang memang ada mau menunjukkan bahwa saya mampu, saya bisa gitu. Ya. Karena ada luka batin dalam dirinya. Jadi kamu jangan ikut sombong ya, ikut pamer ya. Ya enggak apa-apa, itu urusan dia, karena mungkin dia punya ada trauma luka batin waktu masih masa kecil. Mungkin dulu dia nggak punya uang, orang tuanya miskin, ataupun mungkin ada yang menghina. Akhirnya dia bagaimana caranya supaya mengangkat derajat dirinya dan keluarganya. Ini contoh. Kita nggak bisa langsung menjudge orang itu sombong, miskin ya. Kalau memang dia pamer kepada kamu niat jahat ya ketawain aja. Berarti memang itu ada apa dibilangnya ya artinya kamu harus kasihan bahwa dia ada tekanan mental gitu, tekanan hidup. Karena kalau orang normal nggak mungkin akan pamer. Lihat orang-orang kaya, nggak akan pamer, dia akan sederhana. OKB aja itu yang mau pengakuan, ya mau disanjung, ya karena apa? Ada tekanan mental. Dulu dia miskin, jadi diketawain aja. Jangan bilang aduh sombong banget ya, sombong banget. Nggak usah diceritain, nggak usah digibahin apapun ya. Kamu tahu itu koneksinya dengan orang sakit atau orang tekanan mental di masa lalu. Ya pasti pun kamu begitu. Kalau kamu sekarang belum punya uang, besok kamu punya uang, pasti kamu, karena apa? Seolah-olah mau menunjukkan bahwa saya mampu, saya bisa. Karena apa? Dulu dihina, dulu dirasa diacuhkan, dipandang enteng ya. Jadi kalau orang sombong ya atau suka pamer ya biarin aja. Ya karena kita tidak tahu isi hati orang ya, kita ketawain aja gitu. Kalau orangnya menghinamu ya ketawain aja ya, karena kalau orang waras tidak mungkin menghina. Kalau orang berpendidikan tidak mungkin menghina orang lain ya. Nah itu, jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih bijaksana. Jadi ketawain aja orang-orang yang nggak beres ya, karena kalau kamu ladeni, kamu juga ikutan tidak beres. Bahkan yang tadi saya bilang, kamu ikutan sakit seperti mereka ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk kamu ya. Ini mungkin pesan semesta untukmu ya, supaya kamu lebih dewasa dalam berucap, bersikap, bertindak. Semoga resonate dan bermanfaat untukmu. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.